Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang dalam ibadah menghadiri ibadah yang sama, yang satu begitu senang, bergembira dan berkata, puji Tuhan, luar biasa ibadah ini. Tetapi ada sebagian orang bersungut-sungut aja, menyesal saya sudah korbankan waktu, ternyata hanya seperti itu. Ada yang merasa diberkati, tetapi ada yang tidak dapat apa-apa. Ada yang hidupnya berubah, tetapi orang tidak pernah berubah. Padahal menghadiri ibadah yang sama, dengar khotbah yang sama, di tempat yang sama. Mengapa hal itu terjadi? Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang ibadah, menarik ya, ibadah itu, kita kalau ibadah kan ada yang namanya tata ibadah. Tata ibadah orang suka bilang liturgi. Liturgi itu sebenarnya satu pengabdian, satu pelayanan kepada Tuhan. Liturgi itu mengapa mesti disiapkan, karena orang yang memimpin ibadah memang sungguh-sungguh ingin supaya melalui pelayanannya itu, melalui ibadahnya itu, orang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa melayani Tuhan secara pribadi. Makanya ada istilah liturgi, ada satu pelayanan. Orang beribadah itu melayani Tuhan. Makanya saudara-saudara, ada kesalahpahaman banyak orang Kristen berpikir kalau ibadah fokusnya aku dapat berkat apa, aku sakit disembuhkan, aku kalau nggak punya uang jadi uangku banyak, nggak dapat pekerjaan, nggak punya pekerjaan, pekerjaannya banyak. Jadi ketika ibadah orang hanya berpikir aku dapat apa dari Tuhan. Ini gagal paham. Ibadah Kristen tidak fokus pada diri sendiri, tetapi fokus pada Tuhan. Mestinya kalau kita memahami pengajaran Alkitab, Yesus adalah kepala keluarga. Yesus adalah kepala gereja. Jemaat adalah tubuh Kristus. Sebutannya kan seperti itu. Tubuh itu tugasnya apa? Melayani kepala. Kita punya tangan, punya kaki, punya anggota badan ini, apakah itu bisa bergerak semau-maunya sendiri? Enggak juga kan? Tangan kita tidak akan bergerak sembarangan. Mengapa bergerak? Mengapa saya pegang mic ini? Otak saya, kepala saya memerintahkannya, pegang. Saya pegang kacamata karena di kepala saya memerintahkannya. Ibadah itu satu perjumpaan pribadi dengan kepala gereja. Jadi ketika dalam ibadah tadi liturgi, ketika kita membangun liturgi, kita sedang membangun satu perjumpaan antara umat Allah dan Allah, antara jemaat Kristus dan Kristus. Itulah ibadah. Karena pemahaman dan motivasinya nggak pas, inilah mengapa banyak orang ibadah lebih banyak dari pendeta. Pendeta mungkin ibadahnya seminggu cuma 3 kali atau 2 kali. Tetapi ada jemaat ibadah bisa sampai 5 kali, 10 kali. Tetapi kenapa sukacitanya nggak lebih dari orang yang ibadahnya cuma sekali? Mengapa hidupnya tidak berubah? Justru yang cuma sekali, perubahan hidupnya banyak. Problemnya karena dalam ibadah dia tidak berjumpa Tuhan. Dia hanya berjumpa dengan sahabat, dengan teman. Saya tidak akan lanjutkan, sebab kalau ibadah nggak ketemu setan ya. Walaupun di gereja kadang-kadang banyak orang kesetanan. Tapi kan nggak ketemu Tuhan. Kita ketemu setan. Karena kita kan sangat yakin dengan kebenaran firman Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Berarti ketika kita berkumpul dalam nama Yesus, tidak ditentukan jumlahnya berapa. Yesus hadir.
Kalau Yesus hadir, harusnya kita akan berjumpa dengan Yesus. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita kasihi, Yesus yang kita hormati, Yesus. Mestinya kita mengalami perjumpaan pribadi. Nah, kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, setiap ibadah itu pulang asik gitu. Sebuah pengalaman yang indah dalam hidup kita. Kita akan lihat bagian ini lebih lanjut ya. Jadi ibadah sebuah perjumpaan. Kita menyembah Tuhan dan kita menyembah Tuhan yang hadir. Ketika kita menyembah Tuhan yang hadir, Tuhan menjamah bekerja dalam hidup kita pasti berubah. Amin. Setiap pertemuan ibadah itu pasti akan membuat hidup kita berubah. Nah, ini masalahnya. Ada banyak orang ibadah selalu ini, problemnya di sikap hati. Kita tidak punya sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan ketika ibadah. Sebagai penyembah, kita tidak punya sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Kita bukan penyembah yang benar di mata Tuhan. Mungkin bagi orang lain kita dilihat, ini penyembahnya luar biasa, memuji Tuhan yang luar biasa. Tetapi Tuhan, enggak. Aku enggak. Sebab apa yang dilihat manusia belum tentu itu kan yang Tuhan lihat kan. Apa yang orang lain kagum belum tentu dikagumi Tuhan. Bahkan siapa orang yang tidak dikenal Tuhan padahal pelayanannya luar biasa. Mengusir setan. Itu di Matius 7 itu. Mengusir setan, bernubuat. Macam-macam perbuatan ajaib. Yesus berkata apa? Enyah engkau dari hadapanku karena aku tidak mengenalmu. Dia melayani. Berarti dia beribadah. Ya kan? Karena beribadah itu ternyata konteksnya pelayanan. Melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan gak mengenal? Karena engkau pembuat kejahatan. Engkau tidak melakukan kehendakku. Makanya penting bagi kita ketika ibadah, jadikan dirimu itu sebagai penyembah yang berkenan. Bagaimana menjadi penyembah yang berkenan? Yohanes 4. Yohanes 4. Ayat 20 sampai 25 ya. Ayat 26 sampai 26 ya. Saya biasanya khotbah Yohanes 4 itu tentang pemulihan, ini bagus sekali tentang perempuan Samaria, tetapi saat ini kita fokus di bagian belakangnya saja ya. Kita membaca dulu ayat 20 sampai 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi jemaat, menjadi umat? Ketika kita beribadah, Tuhan melihat kita sebagai penyembah yang benar. Ibadah kita berkenan kepada Tuhan, penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, penyembahan kita harus lahir dari hubungan pribadi dengan Allah. Bukan hanya sebuah tradisi, tetapi satu relasi pribadi.
Relasi pribadi ini akan melahirkan pengenalan pribadi. Orang hanya bisa mengenal Allah yang benar kalau dia punya hubungan yang benar. Orang Samaria ini menyembah, bahkan menyembahnya aku, nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Mereka menyembah arahnya ke Yerusalem. Penyembahan mereka itu ada kiblatnya. Kiblatnya adalah Bait Allah di Yerusalem. Nenek moyang kami, dia katakan begitu. Makanya Yesus berkata, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Kemudian dalam obrolan selanjutnya, perempuan tadi berkata, ya aku tahu bahwa akan ada Mesias. Saudara, kalau bicara tentang Mesias, bicara tentang Kristus, itu bicara tentang anak Allah, bicara tentang firman Allah yang jadi manusia. Ayat 25, 26 kemudian Yesus berkata, akulah dia. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Kapan Yesus menyatakan bahwa dia itu ilahi? Ada keilahan dalam dirinya. Ini salah satu ayatnya. Ketika bagi orang Yahudi, Kristus, Mesias itu anak Allah, sebutan lainnya. Dan itu pribadi Allah yang menyelamatkan umatnya. Penyelamat itu adalah Tuhan. Perlu ada satu hubungan pribadi. Kita akan berkenan ibadah kita karena kita punya relasi dengan Allah. Karena kita mengenal dia, kita menyembah dia. Jangan asal kita ibadah dan memuji menyembah Tuhan. Bukan. Sebab begitu kita punya hubungan isinya kekaguman luar biasa. Semakin mengenal Allah kan seperti itu kan. Pengalaman baik membuat kita kagum. Pengalaman buruk membuat kita agak bingung untuk memahami Allah. Tetapi setelah itu kita mulai melihat tangan Tuhan bekerja. Tetap aja munculnya adalah kekaguman setelah itu. Semakin banyak masalah, orang semakin kenal Tuhan tuh. Makanya berbahagialah kalau orang yang masalahnya banyak. Karena ada kesempatan mengenal Allah lebih sering. Itu kan. Iya memang begitu kan, berbahagialah jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Tidak hanya karakter diuji, kita semakin mengenal siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja. Ayat yang mengubah hidup saya dan membuat saya itu kadang-kadang nggak tahu kapan saya cemas dan khawatir ya. Kadang-kadang istri saya tanya, gimana ini? Kan cerita sedikit di kebaktian Harmoni ya. Anak saya yang kecil harus bayar UKT. Jumlahnya kan cukup banyak itu di ITB. Itu hari, saya kan ada pelayanan Selasa. Sebelum itu ya, hari Minggu harus bayar. Saya hubungin anak saya sudah terbiasa. Nanti dibayar Sabtu ya. Duit papa belum cukup, padahal belum cukupnya banyak banget. Karena saya sebagai ayah ingin menegaskan ke anak-anak saya ayahnya, tugas ayah memberi rasa aman. Karena ayah itu pelindung bagi anak-anaknya. Diberi wibawa, diberi otoritas untuk melindungi. Perlindungan itu memberi rasa aman. Kamu doa aja, nanti Sabtu papa transfer. Lalu saya sharing dengan kakaknya, yang Bu Marta ceritakan hari Minggu. Kakaknya bilang gini, memangnya papa nggak punya duit? Ini kurang aja. Gitu kan. Papa pasti punya itu, nanti gampang itu pasti bisa bayar itu. Saya ngomong begitu. Belum tahu jalannya, padahal ya nggak ada, praktis nggak ada lah itu. Cuma dikit sekali, ya masih kurang. 2 hari Tuhan bekerja dengan cara yang nggak terbatas. Nah, pengalaman begitu kita kan sering.
Ya Pak Bas, pendeta itu kan gajiannya harian. Ya, makanya kalau kita nasihatin jemaat untuk mengelola keuangan kita bisa, tetapi kita sendiri sulit. Karena selalu pasti saldo minus itu kalau kita hitung. Di situ peranan iman. Saya pernah alami lebih sulit. Dulu saya jadi pengerja gereja Pak Bas. Gaji dari gereja hanya cukup 2 minggu. 2 minggu itu perjalanan iman. Saya nggak tahu harus kemana itu. Pokoknya setiap 2 minggu sudah itu nggak tahu, itu berserah kepada Tuhan. Jadi lagu favoritnya berserah kepada Tuhan. Bukan karena di pemakaman, enggak. Karena memang situasinya memang harus berserah. Tetapi dari situ saya kenal bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan membuka jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Karena saya semakin mengerti cara-cara Tuhan bertindak, kecemasan saya berkurang, bukannya nggak bisa cemas lagi. Kalau untuk diri sendiri mungkin kita ini wah kuat sekali ya, hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau lihat soal kebutuhan anak kita sakit, anak kita, masa depan anak kita, itu yang biasanya mengganggu hati itu. Kalau untuk diri sendiri ya udahlah, nggak ada duit ya puasa. Nggak ada masalah begitu ya. Tetapi kalau udah berkeluarga, makanya kalau mau jadi hamba Tuhan lebih baik kelihatannya sebelum menikah jangan nikahlah. Untuk diri sendiri. Semakin kita mengenal Tuhan bekerja, semakin kita mengenal bagaimana sifat-sifat Tuhan terhadap kita, maka hati kita semakin penuh kekaguman terhadap Dia. Karena kita semakin mengagumi Dia, ibadah itu sukacita. Karena kita akan bertemu Tuhan yang sudah memberkati kita. Kita bertemu dan akan mengucapkan syukur kita, memberikan korban persembahan kepada Tuhan yang kita layani. Itu pasti sukacita. Pengenalan akan Tuhan hanya lahir karena hubungan. Kenapa kekristenan itu didasarkan pada karya Kristus di atas kayu salib. Pengenalan akan Allah tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia yang berdosa. Allah itu roh. Tidak kelihatan, Allah itu maha kudus. Tidak terjangkau oleh manusia yang berdosa. Jangan berpikir semakin banyak berdoa, semakin banyak beribadah, semakin banyak melayani, semakin banyak berbuat baik, saudara semakin dekat dengan Tuhan. Hubunganmu dulu yang harus diberesin. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Alkitab berkata, dosa-dosamu, pelanggaran-pelanggaranmu. Makanya kalau kita ingin punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita harus mau singkirkan hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Seiring hubungan kita dekat, kita semakin kenal Tuhan. Ibadah itu tidak jadi beban. Memuji menyembah Tuhan tidak jadi beban. Setiap kita memuji menyembah Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Karena langsung terkonek nih. Langsung terkonek kan. Jadi nggak usah disuruh-suruh memuji Tuhan, sudah nyanyi. Dalam perjalanan saya ikut Tuhan, tata ibadah itu bagi saya sudah lewat, itu selesai bagi saya. Saya bertobat dan mulai ibadah, belajar melayani di gereja aliran Pentakosta. Full band, semangat, tepuk tangan, wah semangat. Tetapi saya dipanggil Tuhan di gereja Protestan, ibadah yang tertata rapi. Saya tahu saya dipanggil Tuhan, saya berjumpa dengan panggilan Tuhan. Lalu ketika saya kuliah, sudah dibiasakan di kampus di ibadah kapel, ibadah dengan tata ibadah macam-macam. Protestan, karismatik, Pentakosta, Baptis, itu diselang-seling. Bahkan saya dulu pernah dampingi rombongan anak STT Apostolos, Pak Hasan Calbu Murni ya sama Pak Daud ya.
di gereja ortodok 2 minggu tuh. Kita mengikuti tata ibadahnya. Dan sekarang bagi saya ibadah itu bagi saya selesai. Maksud saya ibadah dengan tata cara apa saja bagi saya nggak masalah. Kalau saya nggak berjumpa Tuhan, masalahnya bukan tata ibadahnya. Hati saya lagi terganggu, hubungan saya dengan Tuhan sedang terganggu. Berarti problemnya bukan yang melayani. Bukan tata ibadah di gereja itu, problemnya adalah hati saya. Karena kalau saya sudah kenal Tuhan, gak perlu kan dipancing-pancing dengan lagu yang membangkitkan emosi. Nanti yang kedua saya akan cerita itu ya. Jadi pengenalan akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, makanya dalam setiap tata ibadah, dalam setiap ibadah lah, harus ada waktu di mana kita ini teliti hati kita. Adakah hal-hal yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan saat ini? Supaya saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada hal yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, minta pengampunan dosa dulu sebelum ibadah. Di rumah atau sebelum ibadah, itu lakukan dulu begitu ya. Supaya ketika ibadah benar-benar hubungan kita itu baik dengan Tuhan. Lakukan itu, tidak selalu dimasukkan di tata ibadahnya, ada pengakuan dosa, kan ada beberapa gereja kasih itu kan, ada saat untuk mari kita mengaku dosa kita gitu ya. Tetapi itu harus dilakukan pribadi, sebab kadang-kadang kalau itu jadi tradisi, juga tidak dilakukan juga kan. Sebab pengakuan dosanya, apalagi dipimpin, yang memimpin pujian kadang-kadang doanya panjang banget, padahal butuh pengakuan dosa hanya butuh 2 kalimat. Tetapi pemimpin doanya yang memimpin pengakuan dosa panjang. Kan? Kadang-kadang tidak lahir dari hati. Harus hati kita sendiri. Bereskan. Supaya kita bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah. Seperti tubuh dan kepala. Terkoneksi. Nah kalau terkoneksi begitu, syair-syair pujian maupun firman Tuhan yang diberitakan itu akan ngalir dalam hidup kita, memberikan pertumbuhan dan perubahan hidup kita. Itu seperti pokok anggur yang mengalirkan kehidupan. Kalau ranting itu memang tertancap, tersambung dengan pokok anggur yang benar, kehidupan Kristus mengalir dalam hidup kita. Saya punya teman bertobat bukan karena dengar khotbah, karena dengar pujian. Awal-awal ngantar temennya main ke teman yang Kristen. Ya udah, aku ikutlah, nah, tapi tunggu di parkiran aja ya. Setiap minggu karena ini teman dekat. Dia perantauan, jadi kalau minggu ke rumah temennya, nginep. Temennya juga punya prinsip, saya harus ibadah. Jadi bukan gara-gara ada temennya nggak beribadah, enggak. Kamu tunggu di rumah atau gimana? Selalu ikutlah, tapi aku tunggu di luar. Tapi makin lama di parkiran sayup-sayup dia dengar nyanyian rohani di gereja, enak juga ya. Akhirnya, apalagi di parkiran mulai agak gak nyaman itu. Dia susul temennya masuk. Pas nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Dia masuk. Begitu dengar lagu itu, hatinya sudah dijamah Roh Kudus. Selama duduk dia tidak bisa nyanyi lagu itu dan tidak tahu apa-apa tentang firman Tuhan karena dia bukan orang Kristen. Tetapi sepanjang nyanyian dan ibadah dia nangis. Roh Kudus menjamah. Dan tidak berapa lama pulang ibadah dia bilang, hatinya terbuka, ada banyak yang ditanyakan tentang Kristus. Karena di situ ada kehadiran Tuhan dalam pujian itu. Tidak hanya ini, ada tetangga juga begitu. Ada kebaktian seperti ini, tetangga ini tidak kenal Tuhan. Sering dengar begitu. Awal-awal terganggu, makin lama enak juga ya. Setiap ibadah dia sengaja duduk di kursi bersebelahan dengan dinding supaya bisa mendengar. Nyanyian enak juga. Karena saking seringnya dia mulai hafal beberapa lagu, ngikutin pujian itu.
Tidak ada yang menginjili, tidak ada khotbah yang dia dengar. Tetapi Roh Kudus menjamah dia. Karena apa? Dalam pujian itu kita sedang membangun satu mezbah di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya sangat penting kita mempersiapkan pujian penyembahan itu karena itu mulai ibadah sebenarnya. Kita sedang mulai membangun mezbah di situ. Jadi bukan ketika firman. Ya, firman itu sangat penting karena orang nggak mungkin bisa beriman kalau tidak mendengar kebenaran firman kan, itu benar. Tetapi itu menyiapkan hati, menyiapkan supaya orang bisa mengalami mulai hatinya digarap itu. Kalau itu seperti ladang sedang dicangkul itu. Supaya siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, saya juga 3 menit ya. 3 menit saya selesaikan. Yang kedua, penyembahan yang berkenan itu harus satu penyembahan di dalam roh. Dikatakan kan, penyembahan yang benar itu adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat yang kedua dulu, di dalam roh. Bapak Ibu, saya katakan roh di sini tidak bicara tentang menyembah dalam bahasa roh. Tidak. Jadi jangan kecil hati kalau ada ikut satu ibadah aku nggak bisa menyembah dalam roh. Yang dimaksud di sini bukan menyembah dalam bahasa roh. Latar belakang saya gereja Pentakosta, soal bahasa roh sesuatu yang biasa. Ya. Bukan, tetapi itu bicara tentang satu penyembahan yang lahir dari kedalaman batin, dari kesungguhan hati, dari hati yang benar-benar didorong oleh rasa kagum, mencintai Tuhan tadi karena punya hubungan, karena punya pengalaman dengan Tuhan, ada kekaguman, mulai merasakan cinta kasih Tuhan luar biasa. Jadi satu penyembahan yang lahir dari hati yang mengagumi dan menghormati Allah, itulah penyembahan di dalam roh. Benar-benar dari hati. Saudara pernah alami enggak ketika lagi puji-pujian, mendadak hati itu kok kelihatannya sangat terharu sekali. Apalagi ketika pujiannya merupakan lagu-lagu penyembahan ya. Itu kan kita kok menaikkan pujian itu kok hati kita sendiri mendadak hancur. Dan kita menangis gak tahu sebab. Tetapi ada perasaan di hati kita itu begitu lega, begitu puas. Sepertinya ada sesuatu yang Tuhan bebaskan di hati kita. Kita sedang berjumpa Tuhan ketika kita menaikkan puji-pujian itu. Karena memang dalam ibadah kita ada kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, makanya kalau memuji Tuhan, nyanyikan itu sebagai penyembahanmu yang lahir dari hatimu. Setiap kata-kata yang ada itu lahir dari hati para pencipta lagu, lahir dari pengalamannya dengan Tuhan. Lepas dari kadang-kadang mungkin secara teologi nggak tepat gitu ya, tetapi lahir dari pengalamannya dengan Tuhan. Saudara, naikkan itu seperti itu mewakili hatimu yang mengasihi, yang kagum kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar nyanyiannya asik ya, enggak. Tetapi itu ungkapan hatimu yang paling dalam kepada Tuhan. Kasihmu yang tulus kepada Tuhan, engkau berikan lewat pujian. Kekagumanmu kepada Tuhan, lewat nyanyian itu. Ungkapkan dengan sepenuh hati. Saudara pernah lihat enggak orang lagi puji-pujian, seru nih, lagu sukacita, yang lumpuh berdiri. Di gereja saya pernah. Orang lagi suasana puji-pujian, belum didoakan, ini KKR nih. Pengkhotbah KKR belum khotbah juga.
Yang sakit sudah sembuh. Karena apa? Ketika puji-pujian itu dinaikkan, itu menjadi satu penyembahan di mana tubuh Kristus itu tersambung dengan kepala, di mana jemaat Tuhan dengan Tuhan itu terkonek sedemikian rupa, ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Jadi kalau orang berkata ada kuasa dalam pujian, maksudnya seperti ini sebenarnya, bukan nyanyiannya. Kalau nyanyiannya orang sekarang pengamen tahu strategi dapat uang lebih banyak. Nyanyi lagu rohani pasti dapatnya lebih banyak. Walaupun enggak percaya Yesus, kalau nyanyi lagu rohani duitnya dapat banyak karena memang orang Kristen itu suka memberi. Amin. Orang Kristen memang murah hati. Benar ya? Kecuali yang enggak. Sedikit yang enggak. Jadi kalau ini yang jadi seperti ini juga catatan ini bagi jemaat, ya kalau puji-pujian itu dari hatimu, hayati syairnya, kata-katanya itu. Engkau sedang membangun mezbah bagi Tuhan, sedang datang kepada Tuhan, sedang mengungkapkan hatimu yang mengasihi dan mengagumi Tuhan. Tim pujian juga begitu, ketika mempersiapkan ibadah, ketika memimpin pujian, jadilah penyembah-penyembah. Biar jemaat dapat contoh, melihat bagaimana menyembah Tuhan yang benar itu seperti apa. Saya datang di sebuah gereja, saya tahu ini WL-nya sebenarnya nggak terlalu pinter nyanyi, tetapi pinter dia buat narasi. Jadi lebih banyak memimpin pujian, lebih banyak ngomong dia. Jadi kasih perenungan-perenungan dari lagu itu. Menurut saya dia jangan memimpin pujian, sebaiknya dia kasih renungan ke jemaat di kelompok-kelompok kecil lebih bagus. Sebab dia jarang nyanyi. Namanya pemimpin pujian, worship leader. Dia harus seorang penyembah karena dia sedang memimpin jemaat untuk bisa menyembah Tuhan. Seharusnya dia yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Supaya dia punya wibawa rohani, punya otoritas rohani, bisa menarik jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar menyembah Tuhan, enggak. Karena harus dalam roh, penyembahan yang berkenan itu di dalam roh, lahir dari hati yang dalam, karena kekaguman dan rasa hormat, buah dari hubungan dan pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Awal-awal saya ke gereja kan saya nggak kenal Tuhan. Saya hanya ikut ibu saya saja karena nggak mau sendirian di rumah. Karena masih kecil. Ya. Hanya ikut, sudah remaja lah kelas 1 SMP ya. Tetapi saya nggak kenal Tuhan sebenarnya. Saya hanya ikut ibu saya nggak bisa memuji Tuhan. Orang semangat memuji Tuhan, saya hanya diem saja. Khotbah, begitu khotbah nggak berapa lama, saya seperti dapat alunan indah. Setelah itu tidur, setiap minggu tidur saya. Problem, karena saya nggak kenal Tuhan. Jadi ini bukan soal roh jahat ini, orang ngantuk roh jahat. Ngantuk jangan ditengking. Dibangunkan saja. Saya memang gak ngerti, saya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa menikmati sukacita memuji Tuhan? Bagaimana saya bisa menyembah Tuhan? Karena saya belum ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ikut pelajaran agama di sekolah iya, tetapi secara pribadi saya belum pernah bertemu dan tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan hubunganmu dengan Tuhan beres. Kalau saudara belum kenal Tuhan secara pribadi, belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ini waktu yang baik, jangan ditunda-tunda untuk membuka hati, membuka dirimu. Yesus hadir dalam hidupmu. Selama itu belum, ibadah itu tetap menyiksa dan tidak bisa dinikmati. Tetapi kalau hubungan kita indah dengan Tuhan, seneng banget lah. Kan gitu, karena hubungannya dengan pribadi yang kita kagumi kan seneng banget. Iya kan?
Coba ada tokoh terkenal di Indonesia, siapa? Begitu kita berjumpa saja bangga banget itu. Lalu kita pasti minta foto bareng. Begitu foto bareng, di-share itu. Saking senangnya bisa bertemu dengan makhluk ini. Itu kan. Karena senang dengan orang, dengan tokoh ajaib seperti itu. Apalagi dengan Tuhan, pencipta alam semesta, sumber hidup kita. Kan sukacita mestinya, gembira. Terakhir, menyembah di dalam kebenaran. Nah, kalau bicara menyembah dalam kebenaran itu dua hal yang penting. Yang pertama, yang menyembah ini orang yang benar, dan yang kedua, caranya benar. Maksudnya berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau bicara tentang orang benar tadi, hubungan dengan Kristus. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang sudah terpisah dari Allah karena dosa-dosanya. Tetapi pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak hanya menebus dosa-dosamu, tetapi memposisikan hidupmu sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Status kita, posisi kita dilihat oleh Allah yang Maha Kudus sebagai orang benar karena darah Kristus tercurah bagi kita. Menyembah dalam kebenaran, kita mesti mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias tadi, Juru Selamat. Orang yang benar. Mengapa problem ini harus diselesaikan? Mengapa kita ditugasin untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa? Karena selama hubungan manusia dengan Allah belum pulih, ibadah-ibadahnya tidak membuat mereka bisa bertemu Tuhan. Tidak bisa mengalami kehadiran Tuhan. Mereka tetap merasa jauh dari Tuhan. Mereka mencari Tuhan tetapi bingung, padahal Tuhan sudah menjumpai mereka, tetapi mereka tidak merasa Tuhan hadir. Karena dosa itu yang menghalangi. Dan dengan prinsip-prinsip yang benar. Harus dengan prinsip-prinsip yang benar, ya. Kalau caranya kan bisa beragam, ya. Makanya kalau bicara tentang tata ibadah, oke lah, nggak usah terlalu banyak meributkan tata ibadah mana yang lebih baik. Masalahnya tata ibadah itu menuntun jemaat untuk berjumpa Tuhan atau tidak. Jangan kejebak juga dengan tradisi seperti orang Samaria. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini diarahkan ke Yerusalem. Itu kan tradisi. Tetapi harus lahir dari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan prinsip-prinsip bagaimana kita bisa menyatakan kasih kita, kekaguman kita, rasa hormat kita, pelayanan kita, pengabdian kita, pengagungan kita kepada Tuhan, itu yang paling mendasar. Kalau tadi saya bilang mengapa mengaku dosa itu penting, karena itu kan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memuji Tuhan sementara kita mengkhianati Dia. Ibu-ibu pernah enggak dikhianati suami? Suaminya sendiri maksudnya, kalau suami orang lain biarin aja gitu. Atau suamimu membuat engkau sakit hati karena melakukan sesuatu yang buruk, bukan pengkhianatan lah. Pernah enggak? Ibu-ibu, pernah enggak? Sebab biasanya yang paling sering cerita itu kan ibu-ibu. Pernah? Lalu suami datang pulang dengan wajah tanpa dosa. Seperti enggak terjadi apa-apa, bahkan memuji-muji lagi. Kira-kira perasaanmu gimana? Aku lempar ulekan cabai itu. Mungkin ada perasaan kesel kayak ini. Coba bayangkan Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kita, sumber hidup kita. Kita datang sepertinya beribadah kepada Dia. Tetapi sebenarnya kita berkhianat terhadap Dia. Kita melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Kira-kira di pihak Tuhan seperti apa? Kita asik-asik menyanyi, padahal kita sedang menyanyi katanya untuk Tuhan.
Gimana ya perasaan Tuhan ya? Untung Tuhan itu bukan manusia. Kalau Tuhan itu manusia kayak saya begitu, waduh saya usir aja. Udah pulang. Pembohong semua kalian. Tapi setidaknya ini menolong kita ya. Hidup kita benar enggak? Kita lakukan kebenaran enggak? Ketika ibadah, kita benar-benar memang dengan landasan kebenaran. Mengapa dalam ibadah perlu ada khotbah? Supaya jemaat semakin mengerti kebenaran. Minggu berikutnya beribadah semakin benar hidupnya. Itu kan? Nah, bagaimana kita? Harus dengan kebenaran. Jangan hanya asik loh yang begitu loh, asik yang begitu. Masalahnya membuat orang bertemu Tuhan atau hanya diaduk-aduk emosinya. Saya mempelajari di pelayanan pemulihan, akhirnya saya harus mempelajari yang namanya hipnoterapi. Walaupun praktek langsung nggak beranilah itu, tapi ngertilah teknik-tekniknya. Saya lihat di berbagai ibadah, termasuk KKR, kadang-kadang sugesti emosionalnya kuat sekali. Itu bukan Roh Kudus yang bekerja, tetapi emosinya yang dimanipulasi sedemikian rupa. Sehingga disuruh apapun mau. Kalau sudah disugesti, saudara lihat orang-orang main di YouTube kan bisa ya, misalnya orang disugesti itu. Iya kan? Dia disuruh ngapain aja bisa tuh. Lalu bilang misalnya disugesti misalnya dia takut dengan ular. Lalu cuma tongkat gitu aja, ini ada ular melilit di ini. Wah, dia sudah ketakutan padahal cuma kayu. Bukan ular sungguhan karena disugesti. Makanya saudara tadi dalam roh, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam roh, dalam kebenaran. Jangan kejebak dengan manipulasi emosional, itu bahaya. Saya evaluasi pelayanan saya dulu waktu saya pelayanan pemuda, ternyata seringkali begitu. Kenapa anak-anak muda itu kok kalau KKR gampang nangis ya? Ternyata saya sugesti itu dengan lagu, dengan iringan lagu, dengan iringan musik. Bisa ternyata. Ya. Tapi sejak saya tahu begitu, enggak lah. Sebab kalau Roh Kudus bekerja, enggak pakai nyanyi Tuhan bisa jamah. Roh Kudus bekerja ketika pemimpin pujian menaikkan pujian nih, Tuhan bisa menjamah dia. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak perlu dibantu, dikondisikan supaya orang itu hatinya akhirnya ngikutin. Sepertinya dia bertemu Tuhan, padahal bukan. Itu kejiwaan aja, psikis sifatnya, psikis. Makanya kembali tantangannya dalam ibadah. Apakah saudara tetap bisa menikmati ibadah walaupun tata ibadahnya beda, walaupun yang memimpin pujian beda, yang pertama asik, yang kedua kurang asik nih. Itu. Walaupun misalnya suatu saat nggak ada musik, bisa nggak kita tetap menyembah Tuhan? Ketika jumlah yang datang cuma beberapa, bisa nggak kita ketemu Tuhan? Tidak banyak. Coba kalau jumlahnya di atas 100, itu sebenarnya namanya psikologi massa lebih kuat. Kalau ada yang menangis, kita biasanya mulai terganggu, ikut-ikutan tuh. Di KKR coba, ribuan orang. Begitu ada orang maju, ada 2-3 orang maju sambil nangis, yang nangis jadi banyak. Tidak selalu dijamah Roh Kudus, itu psikologi massa. Tetapi juga tidak boleh a priori sama sekali. Bisa juga Roh Kudus bekerja, tetapi itu perlu dikritisi, tidak selalu seperti itu. Ya, orang berjumpa Tuhan sendirian aja bisa kok. Di kamar sendiri bisa bertemu Tuhan. Makanya jangan berhalakan tata ibadah, jangan berhalakan satu kegiatan rohani, tidak. Intinya menyembah Tuhan itu berjumpa Tuhan secara pribadi, punya hubungan pribadi, lahir dari hati kita yang kagum dan menghormati Tuhan karena hubungan tadi. Dan yang ketiga, lakukan dengan benar. Lakukan dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingin memuji seseorang kan harus sesuai dengan yang dia mau dong. Masa sesuai mau kita? Kan enggak kan?